Halo guys, balik lagi di channel aku dan lagi resang. Oke, jadi di video kali ini aku akan kasih tahu sama kalian yaitu 5 pertanyaan yang harus kalian tanyakan sebelum masuk ke LPK magang ke Jepang. Yang pertama yang harus kalian tanyakan itu adalah sudah pernah memberangkatkan siswa atau belum? Dan kalau sudah pernah memberangkatkan siswa berapa orang? Dan usahakan kalian juga mendapatkan kontaknya seperti nomor HP-nya, Facebook-nya, Instagram, ataupun TikTok. Supaya apa? Supaya kalian bisa mendapatkan informasi langsung dari siswa yang sudah diberangkatkan ke Jepang tersebut, supaya ada perbandingan sebelum kalian masuk ke LPK. Yang kedua yang harus kalian tanyakan itu adalah LPK-nya itu magang swasta atau IM Japan. Kalau IM Japan biasanya biayanya lebih ringan, dan yang paling utama itu udah pasti sistem pembelajarannya beda. Kalau IM Japan dia lebih ke bahasa Jepangnya, terus latihan tes matematika sama tes fisik atau sebagainya lah gitu. Dan itu pelatihannya kurang lebih 3-4 bulan. Setelah itu kalian dibekali untuk mendaftar ke Depnaker Trans yang program dari pemerintah. Tapi kalau dia program swasta, itu kalian akan dicarikan kerjaan dari pihak LPK-nya. Semua lah ditanggung jawab, diurusin semuanya sampai berangkat ke Jepang. Dan yang ketiga itu adalah kalau LPK-nya cuma memberangkatkan swasta aja, tanyakan berapa kali dalam 1 bulan itu mensetsu. Job apa aja yang sering ditawarkan ke siswanya. Contohnya kayak job gemba atau lapangan, job peranca bangunan ya, atau kaigo, perawat lansia, atau sebagainya lah gitu. Jadi sebelum kalian masuk bisa memikirkan gitu, jobnya sesuai nggak sama yang kalian inginkan gitu. Karena apa? Nanti kalian pengennya seumpamanya di pabrik kan, sementara di LPK itu kurang menyediakan job yang kalian inginkan gitu. Yang keempat, tanyakan di LPK-nya itu apakah ada senseinya atau gurunya yang udah pernah berangkat ke Jepang atau mantan pemagang gitu yang sudah pernah bekerja di Jepang. Karena apa? Kalau nggak ada sama sekali nanti kalian nggak bisa bertanya-tanya gitu gimana di Jepang, kerjanya di Jepang itu bagaimana. Terus kalau nggak ada juga itu sama aja dengan ya omong kosong lah namanya kan. Karena berbeda dengan orang yang ingin belajar bahasa Jepang aja dengan yang ingin bekerja ke Jepang gitu. Kan pasti berbeda kan. Jadi itu yang harus kalian pastikan dulu, yang harus kalian cek dulu, atau yang harus kalian tanyakan dulu ke pihak LPK-nya. Yang kelima itu adalah tanyakan ke LPK-nya apakah menyediakan dana talangan. Kalaupun menyediakan dana talangan itu jaminannya apa aja? Karena kan kita nggak semua kita punya jaminan kan, kayak surat tanah atau ijazah. Terus kalau si LPK-nya hanya meminta jaminan ijazah aja, apakah kalian siap ijazah kalian itu ditahan oleh pihak LPK-nya gitu. Oke guys, jadi itulah 5 pertanyaan yang harus kalian tanyakan ke pihak LPK sebelum kalian memutuskan untuk bekerja ke Jepang. Karena kerja ke Jepang itu ya ribet lah, dibilang prosesnya itu panjang. Jadi harus banyak-banyak berpikir lah. Jangan sampai kalian juga kena tipu. Kan ada juga kemarin kejadian itu di Indonesia yang LPK-nya bodong, yang ditipu sampai puluhan juta. Pastiin LPK-nya itu bener-bener oke atau enggak, bener-bener pas nggak buat kalian gitu. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, terima kasih.